Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tingka Ega Ringtyas, nomor induk 2005076 dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa persatuan sejak zaman dahulu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia telah melewati masa-masa di mana banyak sekali peristiwa sejarah yang merupakan fase perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sering dengan adanya perubahan-perubahan kondisi tersebut, bahasa Indonesia pun mengalami beberapa, baik dalam cara penulisan, pengucapan, penambahan, dan pengulangan kosakata, perbaikan ejaan, dan lain-lain. Semua ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia agar lebih baik sampai sekarang. Bahasa Indonesia tetap indah untuk diucapkan, didengar, maupun dibaca. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, ilmu yang diakui kebenarannya berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. 2. Pengertian teknologi. Teknologi merupakan ilmu tentang cara, alat, atau keterampilan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. 3. Seni. Manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan menggunakan media, bidang, garis, warna, tekstur, volume, dan gelap terang. Pengertian bahasa. Bahasa tidak dapat terpisahkan dari manusia dan mengikuti dalam setiap pekerjaan. Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, maupun maksud, menyampaikan maksud hati atau kemampuan kepada lawan bicara atau orang lain. Pengertian bahasa menurut George-Gerhardt. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Mungkin ada yang keberatan dengan mengatakan bahwa bahasa Indonesia bukan satu-satunya alat untuk mengadakan komunikasi. Mereka menunjukkan bahwa dua orang atau pihak yang mengadakan komunikasi dengan mempergunakan cara tertentu yang telah disepakati bersama. Bahasa memberikan kemungkinan yang jauh lebih luas dan kompleks daripada yang dapat diperoleh dengan menggunakan media tadi. Bahasa haruslah merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, bukannya sembarang bunyi. Bahasa sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu bahasa merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Bahasa berperan penting dalam upaya pengembangan dan penyebarluasan ilmu. Setiap penelitian ilmiah tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan bahasa. Upaya-upaya penyebarluasan ilmu juga tidak mungkin dilaksanakan tanpa bahasa sebagai media komunikasi. Setiap forum ilmiah pasti menggunakan bahasa sebagai sarana utama. Aktivitas yang diarahkan untuk memahami, mengeksplorasikan, mendiskusikan konsep-konsep ilmu tidak dapat diselenggarakan tanpa melibatkan bahasa sebagai sarana. Dengan menggunakan wujud bahasa, manusia saling berkomunikasi satu sama lain, sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan saling belajar untuk meningkatkan intelektual. Penyerapan melalui proses belajar mengajar dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tinggi dapat dilaksanakan dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia luar. Bahasa juga berhubungan dengan relasi bisnis dengan keterampilan berbahasa yang baik dan benar, tidak berkonotasi. Maka dari itu, bahasa patut dipertahankan kualitasnya hingga akhir hayat, karena dalam suatu bahasa terdapat nilai positif yang dapat memberikan makna nasihat, contoh yang dapat memberikan pengaruh yang bermakna. Di era globalisasi ini, di mana ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat dan berbagai macam teknologi canggih
bermunculan, semua itu tidak akan bisa dicapai jika tidak adanya bahasa. Oleh karena itu, bahasa juga mempunyai peran dalam ilmu pengetahuan. Fungsi bahasa sebagai alat interaksi tersebutlah yang tentu saja memberikan kemudahan bagi penyampaian informasi atau sendiri yang pada akhirnya membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang telah kita bahas tadi di atas. Dunia tanpa bahasa sama dengan tidak ada interaksi. Tidak adanya interaksi berarti juga tidak adanya teknologi. Dampak positif perkembangan iptek: 1. Memberikan berbagai kemudahan. 2. Mempermudah meluasnya berbagai informasi. 3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Dampak positif perkembangan iptek: 1. Memberikan berbagai kemudahan. Iptek memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk mengakses berbagai jenis informasi sehingga informasi tersebut dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dari penggunaan iptek adalah ketika seseorang ingin mengirimkan surat, tidak harus lagi menggunakan cara lama dengan pergi ke kantor pos terlebih dahulu. Ia dapat memanfaatkan teknologi sebagai penggantinya seperti melalui email, SMS, WhatsApp, dan teknologi lainnya. 2. Mempermudah meluasnya berbagai informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita, di mana tanpa informasi kita akan serba ketinggalan. Terlebih lagi, ketika berbagai media cetak dan elektronik berkembang pesat, hal ini memaksa kita untuk mau tidak mau harus bisa dan selalu mendapatkan berbagai informasi. Pada masa dahulu, kegiatan pengiriman berita sangat lambat. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut masih dilakukan secara tradisional, baik itu secara lisan maupun dengan menggunakan sepucuk surat. Namun sekarang, kegiatan semacam ini sudah hampir punah, di mana perkembangan iptek telah merubah segalanya, dan kita pun tidak perlu menunggu lama untuk mengirim atau menerima berita. 3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Seiring dengan perkembangan iptek, peralatan elektronik seperti komputer, internet, dan handphone sudah menjadi benda yang menjamur, di mana tidak hanya orang-orang tertentu yang mampu menggunakannya, bahkan anak-anak di bawah umur pun dapat menggunakannya. Inilah pengaruh positif perkembangan iptek di era globalisasi terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat. Dampak negatif perkembangan iptek: 1. Mempengaruhi pola pikir. 2. Hilangnya budaya tradisional. 3. Banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Mempengaruhi pola berpikir. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agresif dan penasaran serta suka dengan hal baru, terutama sekali dengan adanya berbagai perubahan pada berbagai peralatan elektronik. Namun ternyata, perkembangan tersebut tidak hanya berdampak terhadap pola berpikir anak, juga berdampak terhadap pola berpikir orang dewasa dan orang tua. Terlebih lagi, setiap harinya masyarakat kita disajikan dengan berbagai siaran yang kurang bermanfaat dari berbagai media elektronik. Hilangnya budaya tradisional. Dengan berdirinya berbagai gedung mewah seperti mall, perhotelan, dan lain-lain mengakibatkan hilangnya budaya tradisional seperti kegiatan dalam perdagangan yang dulunya lebih dikenal sebagai pasar tradisional, kini berubah menjadi pasar modern. Begitu juga terhadap pergaulan anak-anak dan remaja yang sekarang sudah mengarah kepada pergaulan bebas. Banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Salah satu contoh kecil yang lebih spesifik adalah beberapa tahun yang lalu, sekitar di bawah tahun 2004, kota Pekanbaru yang terletak di Provinsi Riau lebih dikenal sebagai kota seribu hutan. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, istilah seribu hutan kini telah berubah menjadi istilah yang lebih modern, yaitu kota seribu ruko, di mana dalam waktu yang singkat,
perkembangan penggunaan di kota ini amat sangat pesat. Mulai telah berdiri sebagai kegiatan industri, perhotelan, mal, dan gedung-gedung bertingkat serta perumahan berdiri di mana-mana. Akibatnya, aktivitas tradisional lumpuh, hutan gundul sehingga banyak menimbulkan berbagai macam bencana seperti banjir, tanah longsor, serta polusi terjadi di mana-mana. Inilah dampak yang harus diterima masyarakat kita hingga ke anak cucu. Bahasa Indonesia sebagai seni. Bahasa, seni, dan religi adalah tiga hal yang tidak terpisahkan. Dalam bahasa ada kesenian dan religi. Sebaliknya dalam seni dan agama terdapat bahasa. Ketiganya merupakan unsur kebudayaan yang universal. Bahasa Indonesia sebagai seni. Seni dan bahasa memainkan peran yang sangat besar dan signifikan dalam perkembangan satu sama lain. Bahkan kedua bidang itu saling mempengaruhi dan menyumbang terhadap perkembangan satu sama lain. Atas dasar itu, tidak perlu berlebihan jika mengatakan bahwa kemunduran salah satu bidang tersebut akan berpengaruh pada bidang yang lain. Kendati begitu, terdapat kecenderungan bagi masyarakat secara umum untuk mengaitkan hubungan antara seni dan bahasa. Tanggapan tersebut, biarpun benar, sebaiknya kurang tepat. Secara umum, seni sebagai hasil pantulan adat dan budaya menggunakan bahasa sebagai wadah penyampaian gagasan, teknik, serta falsafah seni. Namun begitu, sebagai sebuah bidang yang bersifat figuratif dan abstrak, seniman memerlukan sebuah wahana yang bersifat non-figuratif. Untuk mendukung hasil karya mereka, bahasa menyumbang terhadap perkembangan seni melalui keupayaan untuk melaksanakan tugas utama yang diperlukan seni, yakni sebagai pendukung konsep dan makna terhadap penggambaran abstrak. Seni bahasa memainkan peran utama dalam seni sebagai penghuja konsep dan makna. Dalam hal ini, peranan bahasa sangat penting dalam memberikan pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap suatu karya seni. Fungsi bahasa Indonesia sebagai seni: 1. Fungsi pemersatu. 2. Pemberi kekasan. 3. Pembawa wibawa. 4. Sebagai kerangka acuan. Fungsi pemersatu yaitu menghubungkan semua penutur berbagai bahasa. 2. Pemberi kekasan, yaitu untuk membedakan bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. 3. Pembawa wibawa. Pembawa wibawa yaitu yang mahir berbahasa dengan baik dan benar, memperoleh wibawa di mata orang lain. 4. Sebagai kerangka acuan. Sebagai kerangka acuan yaitu bahasa memiliki norma dan kaidah yang dijadikan tolak ukur bagi benar atau tidaknya bahasa seseorang. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat untuk perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat disalingkan berkomunikasi antar satu dengan yang lain sehingga dapat saling berbagi pengalaman dengan saling belajar. Hubungan bahasa dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah kesenian yang menyempurnakan dan menyemarakan sistem agama dengan menggunakan bahasa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum.